Molly ditemukan di halaman belakang rumah majikannya. Kepalanya dihantam dengan kapak dan sebuah pisau besar ditancapkan ke telinganya hingga menembus otak. Seorang gadis berusia 11 tahun diseret dari tempat tidurnya saat ibunya sedang tidur di sampingnya. Dan pelaku membawanya ke kandang ayam belakang rumah guys. Lalu memperkaosnya dan menusukkan besi panjang ke telinganya. Polisi mulai melakukan penangkapan massal terhadap pria-pria kulit hitam tanpa bukti yang jelas. Rasisme sistematis mengaburkan penyelidikan. Mereka menangkap siapa saja yang terlihat mencurigakan. Grace ditemukan dengan wajah yang hancur total hingga tidak bisa dikenali oleh ibunya sendiri. Dan saat sang suami sampai di dapur, dia menemukan Susan tergeletak dengan kapak tertancap di kepalanya. Lalu pelaku melarikan diri lewat jendela. Dan Ella Phillips di sini ditemukan di halaman depan rumahnya sendiri dan tengkoraknya hancur. Oh my god, gue bacanya ngilu banget, guys. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas tentang penjagal tengah malam dari Austin ya guys ya. Nah, ini buat kalian sebelum kita mulai ya, boleh banget untuk subscribe Kamek ya. Terus di like, di komen-komen ya guys ya. Terus juga di share-share. Nah, kalau kalian mau dengerin di Spotify juga bisa banget kamu search aja Kamek Cerita ya guys ya. Nah, ini kita langsung aja mulai. Jadi untuk kisahnya ini ada di Austin, Texas ya, di tahun 1884. Jadi Austin, Texas di 1884 ini adalah sebuah kota yang sedang bertumbuh pada saat itu ya guys. Dan diterangi oleh lampu-lampu menara Moonlight Towers. Yang baru banget nih guys dipasang untuk mengusir kegelapan. Tapi di bawah cahaya itu sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mengintai. Jadi sebelum dunia mengenal nama Jack the Ripper di jalanan London ya, warga Austin sudah lebih dulu hidup dalam teror yang tidak terbayangkan. Jadi selama 1 tahun penuh seorang pembunuh bayangan menyelinap ke dalam rumah-rumah dan menyeret wanita dari tempat tidur saat semuanya tuh terlelap dan membantai mereka dengan kapak serta pisau di halaman belakang. Dia tidak meninggalkan jejak kaki. Nggak ada motif perampokan juga. Dan nggak ada saksi yang bisa memberikan gambaran jelas. Jadi dia dijuluki sebagai The Servant Girl Annihilator. Dan ini adalah catatan lengkap tentang 8 pembunuhan sadis. Kegagalan total sistem hukum dan misteri yang tetap tidak terpecahkan selama 140 tahun. Jadi siapin diri kalian ya. Karena kita akan membedah setiap tetes darah yang tumpah di tanah Austin. Ini tuh semuanya dimulai pada malam 30 Desember 1884. Dan korban pertamanya adalah Molly Smith, seorang juru masak kulit hitam yang bekerja untuk keluarga Hall. Dan di sini Molly ditemukan di halaman belakang rumah majikannya. Kepalanya dihantam dengan kapak dan sebuah pisau besar ditancapkan ke telinganya hingga menembus otak. Di sini dunia medis saat itu tuh benar-benar terkejut karena luka-lukanya tuh sangat presisi dan pelaku tidak hanya membunuh guys. Dia melakukan mutilasi yang menunjukkan pengetahuan anatomi dasar dan polisi awalnya mengira ini adalah perselisihan domestik dan mereka menangkap pacar Molly yaitu Walter Spencer. Tapi Walter punya alibi kuat dan saat dia berada di dalam sel, sang iblis menyerang lagi. Nah, terus ada tabel. Di tabel itu udah ada tanggal, korban, terus juga lokasi dan kondisinya. Jadi yang pertama nih, di tanggal 30 Desember 1884 ya, korbannya Molly Smith. Dia di halaman hall, luka kapak di kepala dan telinga ditusuk. Terus juga yang kedua, di 6 Mei 1885 ada Eliza Sally ya. Dia juga kejadiannya di halaman belakang dan kepalanya hampir terbelah dua oleh kapak. Lalu di tanggal 23 Mei 1885 ada Irene Cross, dia di kamar pelayanan. Kulit kepala dikuliti sebagian dan luka pisau fatal. Aduh, gue ngebacain aja ngilu banget.
Pola ini mulai terlihat guys, korban selalu pelayan atau juru masak dan hampir selalu wanita kulit hitam dan selalu diserang saat bulan tidak bersinar terang. Jadi di sini penduduk kulit hitam Austin mulai ketakutan. Mereka menyebutnya pembunuh ini adalah The Midnight Assassin dan mereka mengunci pintu. Tapi sang penjagal punya cara untuk masuk tanpa merusak kunci. Dia adalah hantu yang membawa besi tajam. Bulan Agustus 1885 menjadi bulan paling berdarah di mana Mary Ramey, seorang gadis berusia 11 tahun, diseret dari tempat tidurnya saat ibunya sedang tidur di sampingnya. Dan pelaku membawanya ke kandang ayam belakang rumah guys. Lalu memperkaosnya dan menusukkan besi panjang ke telinganya. Oh my god, gue bacanya ngilu banget guys. Di sini kota Austin meledak dalam kemarahan. Wali kota menawarkan hadiah besar. Polisi mulai melakukan penangkapan massal terhadap pria-pria kulit hitam tanpa bukti yang jelas. Rasisme sistematis mengaburkan penyelidikan. Mereka menangkap siapa saja yang terlihat mencurigakan. Sementara si pembunuh yang sebenarnya mungkin ya sedang duduk di bar, mendengarkan semua berita itu sambil mengasah kapaknya. Dan kepanikan mencapai puncaknya ketika pada satu malam yang sama, yaitu 28 September 1885, dua wanita lagi diserang, Grace Vance dan Orange Washington. Grace ditemukan dengan wajah yang hancur total hingga tidak bisa dikenali oleh ibunya sendiri. Nah, di sini pelaku mengubah strateginya. Dia tidak lagi mengincar pelayan kulit hitam di halaman belakang. Dia mulai masuk ke rumah-rumah elit warga kulit putih. Dan pada malam Natal 1885 ada dua wanita kulit putih terpandang tewas dalam waktu yang hampir bersamaan di lokasi yang berbeda. Yaitu Susan Hancock dan Eula Phillips. Susan Hancock, dia tuh sedang tidur ketika suaminya mendengar suara gaduh. Dan saat sang suami sampai di dapur, dia menemukan Susan tergeletak dengan kapak tertancap di kepalanya. Lalu pelaku melarikan diri lewat jendela. Dan Eula Phillips di sini ditemukan di halaman depan rumahnya sendiri dan tengkoraknya hancur. Yang lebih mengerikan suaminya guys, Jimmy Phillips, ditangkap dan dituduh membunuh istrinya sendiri karena polisi nggak mau mengakui bahwa ada pembunuh berantai yang berkeliaran. Ih, gila banget ya. Di sini pun ada kesaksian tetangga ya yang masuk ke arsip polisi di 1885. Seperti ini guys. Saya melihat bayangan pria tinggi memakai topi lebar membawa sesuatu yang berkilau di tangannya. Dan dia bergerak sangat cepat melewati pagar seolah-olah dia tidak menyentuh tanah dan suaranya tidak ada. Bahkan anjing-anjing pun tidak menggonggong. Dan tahun 1886 pembunuhan di Austin mendadak berhenti. Tidak ada lagi serangan kapak guys. Tidak ada lagi telinga yang ditusuk. Di mana pembunuhnya pergi? Lalu 3 tahun kemudian di London, Jack the Ripper mulai beraksi. Seorang jurnalis pada masa itu menulis surat ke Scotland Yard menyarankan mereka untuk melihat kasus di Austin, Texas. Ada kesamaan yang mengerikan, yaitu keduanya menyerang wanita di malam hari. Dan keduanya melakukan mutilasi dengan presisi medis. Keduanya menghilang begitu saja tanpa jejak dan satu nama muncul sebagai tersangka utama, yaitu Nathan Elgin. Dia adalah seorang tukang masak atau cook yang memiliki temperamen kasar. Di sini Elgin tewas ditembak polisi dalam sebuah perkelahian di bar tak lama setelah pembunuhan terakhir di Austin. Dan sejak kematiannya, pembunuhan berhenti. Apakah dia seorang annihilator atau apakah pelakunya adalah orang yang sama yang kemudian berlayar ke London untuk menjadi The Ripper? Nah, hingga hari ini Servant Girl Annihilator tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Tidak ada DNA, tidak ada foto pelaku, hanya sketsa bayangan yang menghantui sejarah Texas. Dan lampu-lampu Moonlight Towers yang asli masih berdiri di Austin hingga sekarang. Menjadi monumen bisu bagi tahun di mana kegelapan menang atas cahaya. Dan keadilan tidak pernah datang bagi Molly, Mary, atau Eula. Mereka hanyalah nama dalam arsip yang berdebu. Tapi melalui narasi ini kita memastikan bahwa mereka tidak dilupakan. Jadi siapapun pembunuh itu ya, dia telah membawa rahasianya ke neraka. Dan meninggalkan sebuah kota yang selamanya berubah karena ketakutan. Jadi makasih masih stay tune di Kamek Cerita ya. Dan kita sama-sama dalam perjalanan gelap. Gua Kamek dan ingatlah selalu kunci
pintu kalian sebelum tidur. Oke, sekian ya guys ya Kamek cerita episode kali ini. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like, di komen-komen, dan di share ya guys. Terus juga kalian ya, kalau mau dengerin di Spotify boleh banget, langsung aja dengerin di Spotify ya Kamek cerita ya, searchnya ya, udah ngomong apa belibet gitu ya. Oke, bye guys, sampai ketemu di Kamek cerita episode berikutnya. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.